Selamat siang, saudara-saudara. Bisa di depan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bro. Nah, ada kemana semua ini? Kok nggak kelihatan? Permisi, Prof. Suaranya kecil, Prof. Selamat Alif. Iya, Prof. Halo, ketua kelas. Iya, Prof. Kalau gitu, teman-temanmu persilakan masuk ya. Saya akan ke Oh iya, Prof. presensi, banyak presensi. Tujuh.
Oke, presensi code, Saudara Alex. Iya, Prof. 28 0435. 28 0435. Sudah? Sudah, Prof. Taruh di chatroom ya. Sudah saya taruh di chatroom, Prof. Oke, good. Dua delapan 0435. Oke. Permisi, Prof. Ya, Suaranya agak kecil, Prof. agak kecil. Di saya, iya. Oke. Udah susah nih. Mungkin mic-nya bisa dideketin. Tapi gimana? Kemana? Saya kan pakai headset. Belum kedengeran? Sudah, Prof. Sudah. Nah. Oke, ada pekerjaan apa tadi? Kemarin. Sudah dibahas belum? Belum, Prof. Hari ini saya nggak ada quiz, mungkin minggu depan. Oke. Hello. Kamu udah dengar saya ya? Masih agak kecil, Prof, suaranya. Agak kecil. Apa? Oke, saya coba pakai yang lain. 580. Oke. Ini plus. Halo? Sudah jelas, Prof.
Wes, kuis saya. Bab 4, coba mana soalnya? Kita lihat hasilnya. Liv, coba kamu tunjukkan, Liv. Sebentar, Bro. Nomor berapa sampai dengan nomor berapa ya? Untuk soalnya nomor 4.1 sampai 4.4. Oke. 4.1. Ya wes, jelas no. Yang 4.1 ini consider a transfer function YS per US sama dengan D per BS plus C. Kemudian dicari steady state yang diperoleh nanti. Untuk yang B-nya, for a step change of magnitude M in the input, will the output response be bounded for all values of contents B, C, and D. Dan tadi diketahui transfer functionnya itu YS per US sama dengan D per BS plus C. Kemudian untuk apa? Sistem order pertamanya itu YS per US sama dengan K plus TO S plus 1. Kemudian K-nya ini steady state gain. Kemudian yang TO-nya itu time constant. Kemudian dibandingkan untuk persamaan D per BS plus C dengan K sama dengan K per TOS plus 1 dibandingkan. Kemudian di mana yang K-nya sendiri itu D per C, kemudian yang TO time konstannya itu B per C. Itu untuk jawaban yang soal yang A. Kemudian yang B-nya itu mencari step input untuk magnitude M, di mana UT-nya itu sama dengan M, kemudian ditransfer Laplace, UT sama dengan US, M-nya ini jadi M per S. Kemudian diketahui di soalnya tadi itu YS per US sama dengan D per BS plus C. Kemudian dilaplaskan, dimasukkan nilai US-nya tadi, itu D per BS plus C dikali M per S. Kemudian yang D tadi D per B kemudian yang bawahnya itu yang YS sama dengan D per B per S plus C per B ini dibagi B semua dikali M per S. Kemudian YS sama dengan MD per B dikali min B per C per S plus C per B ditambah B per C plus per S. Kemudian dilanjut untuk yang YS sama dengan MD per B, ini B per C nya dikeluarkan jadi min 1 per S plus C per B plus 1 per S. Kemudian disederhanakan lagi menjadi MD per C dikali min 1 per S plus C per B plus 1 per S.
Kemudian dilaplaskan untuk kedua sisinya, diinverskan, diinvers Laplace, yaitu Y inverse Laplace YS sama dengan inverse Laplace MD per C dikali min 1 per S plus C per B plus 1 per S. Kemudian dihasilkan Laplace T-nya itu sama dengan MD per C dikali min E pangkat min C per B kali T plus S. Kemudian disederhanakan lagi menjadi MD per C dikali 1 min E pangkat min CT per B. Kemudian untuk T sama dengan nolnya itu sama dengan MD per C dikali 1 min E pangkat 0. E pangkat 0-nya itu 1, jadi MD per C sama dengan MD per C dikali 0, jadi sama dengan 0. Kemudian untuk T sama dengan tak hingganya, itu Y tak hingganya sama dengan MD per C dikali 1 min E pangkat min C kali 0 per 0. Hasilnya MD per C sama dengan 1 min 0, MD per C dikali 1 min 0, kemudian hasilnya MD per C. Dan dari persamaan tadi didapat K-nya itu sama dengan D per C di bagian A-nya tadi. Kemudian Y tak hingganya itu sama dengan M kali K, di mana Y tak hingga tadi kan M D per C, di mana D per C-nya tadi K, jadi M kali K. Kemudian ini untuk grafik input dan outputnya, dan dari sini didapat sistem order pertamanya, di mana K di antara 0 dan 1, kemudian 0 kurang dari K kurang dari 1, di mana K-nya tadi itu D per C, kemudian time constantnya tadi itu sama dengan B per C. Oke. Itu saja bro untuk soal 4.1. Soal 4.1. Jadi saudara itu kok nulis bahwa K di antara 0 dan 1. Iya bro. Kenapa kok K di antara 0 dan 1? Apa dasarnya? Kamu buat sendiri, apa ngikut di buku atau gimana? Kamu ngambil dari mana? Ambil dari buku sebentar. Coba.
Ada, Liv? Saya lupa ambil di mananya, Pak. Bentar. Dasarnya aja, kalau K itu maksudmu antara 0 sampai 1, terus artinya apa? Artinya harga D per C itu harus berapa? D per C katanya K ya? Iya, Bro. Berarti kalau harganya 0, Bro. Dari mana 0, yang apa? Pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya, Bro. Oke, balik lagi. Mana itu gambarmu? Soalmu, ya. Coba kursormu ditaruh di 0 lebih kecil dari iya, 0 lebih kecil dari K, lebih kecil dari 1, kan gitu ya? Iya, Bro. Kemudian karena K itu sama dengan D per C, maka 0 lebih kecil D per C lebih kecil dari 1, gitu kan? Iya, Bro. Ya. Jelas berarti K itu kan sama dengan D per C dari hasil apa namanya penyetaraan. Ya. Di nomor A itu penyetaraannya K sama dengan D per C kan gitu. Ya. Supaya K itu antara 0 sama 1, gimana si D per C-nya hubungannya antara D dengan C gimana? D yang pembilangnya ini harus lebih kecil daripada yang C-nya, Bro. Oke, berarti D-nya harus dari 0 sampai C, kan gitu? Iya, Bro. Ya, dari 0 apa? Jadi 0, 1/4 C, setengah C, 3/4 C, sampai dengan C, kan gitu ya? Ya. Supaya hasilnya lebih kecil, kan gitu. Ya, tapi apa gunanya itu? Cuma apa gunanya di situ? Saya kira nggak ada gunanya, ya nggak apa-apa. K-nya mau kecil, mau besar kan nggak masalah. Dan K di situ nggak akan kecil, nggak akan besar kan gitu. Ya, karena D sama C kan nggak punya harga, kita nggak tahu harganya berapa ya. Iya kan? Iya, Bro. Oke, jadi yang itu statement itu nggak perlu, gitu ya. Yang penting itu aja bahwa K kita punya rumus umum untuk first order adalah K dibagi tau S plus 1, itu aja. Nah, kemudian kalau disetarakan, kalau saya punya real, K-nya sama dengan D per C, taunya sama dengan B per C, ya sudah, itu tak. Kecuali DCB itu ada harganya, maka kita akan tahu harganya K maupun harganya tau, kan gitu. Iya, Bro. Gitu? Oke, 14.1 sudah, 14, kok 14? 41 sudah, 42. 42 saya minta sekretaris apa ini? Sekretaris. Oke, silahkan. Minta tolong lift di share screen. Udah. Oke.
Baik, jadi untuk soal 4.2 ini ada transfer function GS sama dengan YS per US sama dengan 3E pangkat min S per 10S ditambah 1. Jadi yang ditanya di sini steady state gain, kemudian B itu time constant, kemudian yang C jika US-nya sama dengan 4 per S, value berapa output YT saat T tak hingga. Kemudian D untuk input yang sama, berapa value output saat T sama dengan 10. What is the output when expressed as a fraction of the new steady state value. Kemudian E, jika US-nya sama dengan 1 min E pangkat min S per S di unit rectangular pulse, berapa output saat T tak hingga. Kemudian yang F itu saat UT sama dengan DT, unit impulse saat T sama dengan 0, berapa outputnya saat T tak hingga. Kemudian G, jika UT sama dengan 5 sin 2T, berapa outputnya saat T tak hingga. Jadi untuk yang pertama diberikan persamaan transfer function ini. Jadi dari steady state gain-nya bisa dilihat dari K-nya tadi yang mungkin sudah dijelasin Alif. Jadi 3. Kemudian yang B itu time constant-nya itu yang TP ini. Jadi kan ini koefisiennya 10, jadi 10 jam. Kemudian yang C saat US-nya sama dengan 4 per S, output YT-nya saat T tak hingga itu dari persamaan ini US-nya diganti 4 per S, kemudian dari final value theorem itu yang limit S mendekati 0, YSS sama dengan ini, jadi S-nya dicoret, terus nanti S-nya diganti 0, ketemu 3 kali 4 per 1, itu 12. Kemudian untuk yang D itu saat T-nya 10, jadi YST ini di inverse, jadi ini YT plus inverse-nya 12E pangkat min S kali per 10S per 1. Ini mirip sifatnya kayak tabel yang buat yang ini, jadi 12 kali ini fungsi T-1 dikali 1 min E pangkat min T-1 per 10. Jadi untuk T-nya diganti 10, jadi 10 kurang 1, 9 saat T-nya lebih besar dari 1, nanti nilai ininya 1. Jadi ketemu Y pada saat T-nya 10 itu 7,12. Kemudian yang E, saat US-nya 1 min E pangkat min S per S, terus T-nya mendekati hingga, outputnya itu ini sama kayak tadi, ini limit S mendekati 0, 3E pangkat min S per 10S per 1, 1 min E pangkat min S per S, ini dikali S, itu kita masukin 0, hasilnya 0. Kemudian yang F, sama untuk UT, sama dengan
dt untuk t sama dengan 0. Jadi ini dilaplaskan, dt-nya jadi 1, kemudian dilimitkan seperti sebelumnya, terus dimasukin 0-nya, ketemu 0, kemudian yang g juga sama tapi ut-nya 5 sin 2t, jadi dilaplaskan, 5 sin 2t-nya jadi 5 kali 2 per s kuadrat plus 2 kuadrat, nanti ketemu 10 per s kuadrat tambah 4, kemudian sama pakai teorema sebelumnya, ini dilimitkan dan dimasukkan s-nya ketemu 0. Mungkin itu Prof dari saya. Oke, lihat lagi soalnya nomor 2. Mana? Ini Prof. Oke, saya punya fungsi transfer order pertama plus that time, ya kan? Kalau lihat dari sini, berapa steady state G-nya menurut saudara? Langsung bisa lihat enggak? 3 Prof. 3. Kenapa kok bisa 3? Pakai rumus yang itu ngeliat K-nya ini 3 Prof. Rumus first. Enggak usah lihat K. Lihat dari itu fungsi transfernya aja, 3S 3E minus S dibagi 10S plus 1, steady state G-nya 3. Saudara bilang kan 3. Iya. Ya kan? Terus, kenapa kok bisa 3? Datangnya dari mana? Dari GS sama dengan KP pangkat E min TDS per TS plus 1 ya Prof. Sama nih. Salah. Coba masukkan di fungsi transfer itu. Kalau S sama dengan 0, berapa hasilnya di fungsi transfernya? 3. Nah iya. Berarti steady state K-nya 3. Ya, kenapa 3? Karena kalau S-nya saya masukkan sama dengan 0, saya dapat steady state K-nya sama dengan 3. Itu kan? Iya, Prof. Ya, 3 kali 1. Itu jawabnya ya. Sehingga GS-nya sama dengan K 0 kan gitu ya. Pasti dimasukin sebagai 0 kan? GS di GS terus dengan K 0 sama dengan 3 E pangkat min 0 dibagi 1 sama dengan 3. Kemudian time constant. Berapa time constantnya? 10 Prof. 10. Jika US sama dengan 4 per S, what is the value of the output when T goes to infinity? Berapa? Kalau S-nya 4 per S, mana jawabnya tadi? 12. Kamu pakai teori apa namanya ini? Final value theorem. Ya. Iya, yang seperti ini, Prof. Oke. Ya, setuju saya. Oke, kemudian apa itu pertanyaannya? C ya? Yang C yang barusan, Prof. Yang 12. Saat US sama dengan 12, ya. Oke. Kalau T-nya sama dengan 10. Ya, apa ini? Value of output when T is 10. Kan gitu ya? Iya. Lalu, take inverse Laplace. Loh, S-nya mana?
Ini Prof. Take a number D, value of output when T is equal to 10. Y S is equal to 3e to the minus S, 10s plus S times 4 per S over S. 12e to the minus S. Lah S-nya kok hilang? Kan masih ada. 4 per S itu S-nya kemana? 4-nya nggak hilang, kok S-nya hilang? Oh iya, Prof. Ini harusnya ada dikali S di sini. Masih. Di sini juga, Prof. Ya. Terus? Kemudian masih di inverse. Jadinya seperti ini, Prof. Mana? Biasanya kamu betulin, coba di annotate, dibetulin sekarang. Coba kalau kamu betulin, bisa nggak? Kasih S di situ. Terus kalau di Laplace-kan jadi apa itu? Fungsinya jadi gimana? Coba saya bisa nggak apa namanya betulin ya? Coba saya betulin sebentar. Apa ada yang punya jawaban lain nggak? Siapa yang punya jawaban lain? Ada nggak? Ayo, dari 26 orang ini masa nggak ada yang punya jawaban yang lain? Saya coba untuk share screen ya, Prof. Sebenarnya hampir sama. Oke. Ya. Tapi harus ada per S-nya ya. Iya, Prof. Apa sudah terlihat, Prof? Tadi Udah? Nomor yang D ya, Prof. Ya. 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 Yang D itu ditanyakan dengan input yang sama dengan yang C, yaitu US itu 4 per S. Dan ditanyakan outputnya atau responnya pada T saat 10. Kemudian ditanyakan output ketika diekspresikan dengan fraksi terhadap nilai steady state yang baru. Nah, tadi sama jawaban saya yang C. Kemudian yang D itu dia itu konsepnya sama.
menghasilkan fungsi YT. Di mana di tabel 3.1 itu menggunakan aturan nomor 13 dan juga time delay aturan nomor 26, sehingga dihasilkan YT sama dengan 12 dikali 1 kurangi E pangkat minus T min 1 dibagi 10. Sehingga pada saat ditanyakan tadi T sama dengan 10 dimasukkan dan dihasilkan 7,1212, dan ini sebenarnya tulisannya fraksi terhadap nilai steady state baru. Dianggap nilai steady state yang baru itu karena dia fungsinya yang pada soal sebelumnya itu soal C, dia itu pada waktu tak terhingga itu dia sudah konstan 12, dan hasil dari nilai yang waktu ke-10 itu dibagi dengan yang steady state yaitu 12 tersebut, Prof. Sehingga didapatkan 7,1212 dibagi 12 hasilnya 0,5934. Oke. Baik ya, kita lihat kalau dari soal D itu baris pertama YS-nya 12E pangkat minus S per S 10S plus 1. Itu oke, karena 12 itu datangnya dari 3 kali 4 ya. M-nya sama dengan 4 kan? Oke. Jawabnya, terus kalau inverse-nya seperti yang saudara tulis di baris 2, itu salah. Tidak betul. Betulnya di mana? Oke. Sekarang ganti, saya share screen. Mudah-mudahan ada di buku. Jawabannya sebetulnya ada di buku. Coba saya cari di buku. Saya cari di buku. Okay, let me see first edition. Kita di bab 4 ya? Iya. Saya cuma memastikan aja bahwa sudah betul nomornya maupun pertanyaannya. Iya sih, ini kemudian yang D, for the same input, what is the value of the output when T equals 10? Di mana saya punya rumusnya adalah GS itu tadi sudah 12E min S per S kali 10S plus 1 kan gitu ya? Betul? Benar, Prof. Oke. Jadi ada konstanta 12 dan ada S. Nah, kalau kamu mengikuti yang dicontoh di buku, mudah-mudahan ada, kamu kan bisa pakai partial fraction. Ya. Jadi 12E pangkat minus E itu dibawa pinggir. Jadi kamu sekarang akan punya 1 per S dikalikan 10S plus 1. Kan gitu. Ya kan? Kalau ini dibawa pinggir. Ya. Sehingga kamu tinggal 12E pangkat minus S dibagi S kali S plus 1, 10S plus 1 kan gitu. Ya kan? Nah, terus di partial fraction
kalau saudara lakukan partial fraction, maka sebetulnya ada dua jawaban. Ya, jawaban yang pertama adalah untuk T antara 0 sampai dengan 1. Itu yang kamu nggak punya. Ya kan? Jadi kalau soal semacam ini ada first order plus that time, biasanya jawabannya fungsinya ada dua. Yaitu permisi bro, ini ya. share screen-nya belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Saya betulkan. Oh. Kok belum kelihatan? My goodness. Ya. Oke. Sudah kelihatan belum? Ya sudah bro. Saya sedang mencari jawabannya. Maksud saya nggak usah lama-lama saya. What? Ada nggak di sini yang fungsi transfernya adalah itu tadi first order plus that time? Kayaknya nggak ada. Sebentar. Ataukah di bab 3? Sebentar, saya ceknya di bab 3. Mungkin di bab 3 ya. S. Ya, oke. Saya ngambil contoh ini. Ini tadi udah sama belum ya sama yang punya kamu? Ini akan sama dengan, ya. Ini kan kalau saya jatuhkan kemari 5 di luar. Kemudian ada 1 minus E pangkat min T ini. Ya. Kamu punya pangkat berapa? Minus S. Jadi 0,025 itu sama dengan 1. Kan gitu ya? T min 1. Saya ambil contoh yang di sini aja. Kemudian Pak, ini ada perduanya. Ya, karena ada taunya. Ya, taunya sama dengan 2, jadi di sini 2. Nah, kalau tadi taunya sama dengan 10, berarti di sini harus 10. Kan gitu ya? Betul? Benar, bro. Nah, sehingga jadi saya punya persamaan ini dengan unitnya T minus 1, kan gitu ya. Jadi kalau T-nya apa namanya sama dengan
kalau di sini saya melihat kalau T-nya sama dengan 0, itu fungsi T-nya akan 0. Kalau T-nya setengah, fungsi T ini juga masih 0. Ya, belum jalan. Ya kan? Baru T-nya sama dengan 1, baru jalan dia. Jadi ini nanti E pangkat T1 dikurangi 1 sama dengan 0. Itu berarti E pangkat 0 sama dengan 1. 1 minus 1 sama dengan 0. Okay? Jadi pada T sama dengan 1 dia akan 0. Terus baru berjalan, T sama dengan 2, T sama dengan 3, baru dia naik. Gitu kan? Berarti gambarnya tentu mulai dari FT sama dengan 0, kemudian T sama dengan 1, dia baru mulai naik. Kan gitu ya? Setuju? Setuju, Bro. Ya? Oke. Baik, jadi itu jawabnya kalau saya lihat di sini. Ada nggak yang lain? Tidak. Oke, jadi jawabnya gitu. Jadi kalau balik ke kamu, ya? Izin bertanya, Prof. Ya. Tadi kan jawabannya kan ada time delay-nya di yang ditandakan ada E pangkat minus S-nya itu. Nah, itu kan seharusnya yang di jawaban saya itu kurang S kurung P min 1. Nah, itu misal kita kan tadi disuruh untuk mencari respon pada waktu ke-10 itu dimasukkannya itu bagaimana hasilnya? Apakah hasilnya nilai 9 biasa atau ada fungsi lain, operasi lain untuk S-nya? Saya pakai contoh ini aja ya. Sama kan yang ini tadi, yang, sehingga keluarnya kan ini. Ya, yang bagian ini aja kan, ya. Betul? Benar. Nah, kemudian kalau T-nya sama dengan 1, tadi saya sebut ya 0. T-nya sama dengan 2, dia nanti akan naik. Jadi gambarnya seperti demikian, kemudian dia naik. Misalnya saya buat sebagai berikut. Bisa nggak dianotit? Dianotit apa dapat? Nah, kalau saya mau gambar. Quick sign. Dan ini ya. Apa ini kita? Drawing. Let's see. Maybe I can draw. Jadi gambarnya harus gini. Ya. Kemudian gini. Kan gitu. Ya. Ini absis. Ini ordinat. Alah. Oke, mulainya dari 0. Ini T sama dengan 1. T sama dengan 10 ya di sini. Enggak bisa. Kan T. Coba sih. Nah, ini 10 di sini. Ini 1 di sini. Ini T-nya sama dengan 0. Ini kalau kemari ini FT-nya ya. Ini untuk T lebih kecil dari 0. Itu kan? Ini untuk T lebih besar dari 0. Nah, kalau saya punya T-nya tadi 10, ya dimasukin aja di sini. 1 minus 10 dikurangi 1, jadi 9T. Gitu kan? Per 2. Ya wes, berapa angka fungsi T sama dengan 10 itu? Itu fungsi 10 jadinya. Maksudnya gitu.
Betul? Siapa yang kurang jelas? Pak Renanto kok tahu bahwa fungsinya akan seperti ini? Ya, kita tinggal masukkan aja. Kalau T-nya berapa? 1. E pangkat min 0 sama dengan 1. 1 dikurangi 1, 0. Jadi kan dia ada di sini. Ya. Kemudian kalau T-nya tak berhingga, E pangkat minus tak berhingga 0. Ya kan? Sehingga 1 kurang 0, 1. Jadi kalau ini 1, maka ya gambarnya harus seperti ini. Gitu. Ya, saya masukkan T sama dengan 2 sekian, T sama dengan 3 sekian, T sama dengan 4 sekian, T sama dengan 5 sekian, dan seterusnya. Gitu. Bisa dicek seperti itu. Ya. Jelas? Siapa yang belum jelas bahwa gambarnya akan seperti ini? Ini adalah tipikal, gambar ini gambar tipikal untuk sistem orde pertama dengan input berupa fungsi step. Keluarnya pasti akan seperti ini. Oke? Siapa yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Sudah jelas sekarang? Sudah jelas, Bro. Ya. Oke, kalau sudah jelas, berarti now what? Kita teruskan. Kalau begitu, berikutnya apa? Tadi itu baru nomor A ya? Atau sudah selesai? Masih yang D, Bro. Oke, terus. Ya, coba diteruskan. Silakan, coba terus gimana? Kemudian yang untuk yang E, ini US-nya 1 min E pangkat min S per S, maka outputnya saat T tak hingga. Jadi ini teoremanya sama. Limit S mendekati 0 SCS. Jadi ini S-nya dicoret, kemudian masukkan 0. Ini 0 per. Kalau saya punya 20 to infinity, aku nengkene nggak bisa gambar bekmu ya? Sebentar, Bos. Hah? Udah Annotate. Mungkin mesti nggak bisa. Gimana? Udah saya enable kok, Bro. Mungkin bisa dicoba lagi, Bro. Let me see ya. I don't know how to do it. Di bagian atas, Bro, yang view option. Oh, view option, annotate. Oh, that's right. Oke. Tadi saya punya rumus seperti berikut. Bahwa rumusnya tadi adalah sebentar. 1 minus E pangkat minus S per S. Itu kan gambarnya kan gini ya. Ini ke sini, ini naik, ini, kemudian ini begini, kemudian ini begini, turun. Kan gitu ya. Ini untuk US sama dengan 1 minus E pangkat minus S per S. Atau kalau saya ubah ke fungsi T, itu kan akan sama dengan begini. Setuju nggak? Sama dengan UT sama dengan
U T min 1. Mungkin supaya jangan sama T-nya, saya sebut FT aja. Artinya pada T sama dengan 1, FT-nya 0. Pada U lebih besar dari 1, ininya FT-nya juga harus balik 0. Berarti apa rumusnya? Berarti rumusnya harus UT ini kan min U T min 1. Gitu kan? Ya. Ini kan berarti ada dua fungsi step yang saling dikurangi ya. Jadi fungsi T-nya atau apa namanya di sini US itu berarti inputnya itu adalah seperti ini. Nah, kemudian kita punya kita mau cari kalau saya punya input. Ini punya fungsi step. Prosesnya fungsi transfer order pertama. Gimana gambarnya? Tadi kita punya seperti ini. Itu kan? Nah, kalau saya masukkan ini tadi, gambar seperti ini, terus hasilnya gimana? Menurut kamu gimana? Kalau saya lihat dia pada S sama dengan 00, berarti kalau fungsi transfer order pertama kan mestinya dia akan naik begini, ya, kemudian dia akan turun. Gini kan? Setuju enggak? Betul? Setuju enggak? Setuju, Prof. Ya. Nah, sekarang kalau saya pakai pulse, maka ya dia akan naik, terus dia turun lagi. Makanya pada T tak berhingga, fungsi T-nya akan sama dengan 0, kan gitu. Ya. Iya, Prof. Setuju? Jadi seperti itu. Oke, jadi kalau saya punya tadi GS, misalnya, tadi kan 4/S, jangan 4/S, nah, ada 4/S. Tadinya kita cuma punya 3, kan bisa gitu, E pangkat minus S per 10S plus 1, gitu kan? Ya kan? Ini kan? Nah, kalau apa namanya nggak ada datanya, maka saya akan punya gambar seperti berikut kan? Untuk first order, kalau saya pakai step, maka gambarnya kan akan gini. Nah, ini fungsi transfer order pertama, di mana inputnya berupa step. Ini dia ya, tapi tanpa datetime. Nah, kalau ada datetime, ya kasih fungsi step, dia akan gini nanti. Nah, ya, saya pakai ini, nanti keluarnya outputnya seperti ini, jadi persis seperti first order, ya, murni first order. Kalau first order dengan datetime itu hanya memindahkan sebesar waktu matinya, gitu ya.
tetapi kurvanya akan sama, gitu ya. Oke? Jelas ya? Nah, tetapi kalau input saya berupa fungsi pulsa, ini dia, ya. Ini fungsi pulsa kan ini, ya. Naik, terus turun lagi, maka outputnya akan naik, terus kemudian turun. Gitu. Oke? Siapa yang belum jelas? Oke, kemudian berikutnya yang F, kalau UT-nya delta T dengan luas 1, ketemu bahwa limit YS sama dengan limit, maksudmu limit YT as T goes to infinity sama dengan limit SYS untuk S menuju 0. Kan gitu ya? Iya, Prof. Ya. Kemudian ini ada 3E pangkat minus S. Ini 1. Sehingga kalau ini S-nya 0, 0. Sini 0. Iya. Hasilnya 0. Ya kan? Iya, Prof. Itu artinya apa? Itu berarti dia naik. Ini absisnya, maka dia akan naik pada minus 1. Ini 0. Ini minus 1. Kan inputnya jadi begini. Kan? Kemudian outputnya mestinya dia akan naik. Naiknya mestinya dia akan naik langsung terus turun. Ya kan? Nah, ini ada discontinuity ya, pada titik 1 ini dia akan naik terus turun. Tuh. Ya, ini kalau fungsi direct delta. Tapi kalau fungsi first order plus dead time keluarnya seperti ini, ya. Naik dulu terus dia turun. Itu kan? Ya. Real proses kan gitu. Mesti ada kenaikannya dulu, kita bisa ngelihat meskipun kecil, waktunya pendek tapi pasti ada kenaikan. Enggak langsung dia naik ya pada T0 terus langsung dia naik, itu enggak. Oke? Jadi ada time lag-nya. Baik, itu jawabnya itu. Kemudian UT sama dengan 5 sin 2T, gampang ya, tinggal ngikuti aja. Apa? Dari soal tabel mengganti S ke fungsi T, kan gitu ya. Terus dikembalikan lagi. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Siapa yang ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang meneruskan ya. Coba bab 5 kita udah selesai semua nih. Kemarin udah sempat dibahas sedikit sama Pak Rendra, Bu. Yang mana? Yang dibahas sedikit sama Pak Rendra. Yang chapter 5. Yang mana? Chapter 5 udah dibahas sedikit sama Pak Rendra. Oke, stay. Ini chapter 3. Ini chapter 6. Chapter 5. Sampai di mana? Yang dibahas yang mana?
yang masih first ordernya, bro. Sebelum kita ke bab 5, kalau gitu saya mau balik ke bab 4 dulu. Bab 4 itu kita sebetulnya sudah selesai semua belum? Atau ada yang mau ditanyakan enggak di bab 4? Ada yang belum jelas atau gimana? Udah jelas belum? Saya izin bertanya, Sudah Prof. jelas? Ya. Terkait yang final value sama initial value, Prof. Masih belum paham. Final value theorem dengan initial value theorem? Iya, itu Yang belum paham? perbedaannya itu pada waktunya batas T-nya saja ya, Prof. Kalau yang final value untuk yang T mendekati tak hingga. Apa begitu, Prof? Kemarin kurang jelas. Ya. Untuk final value theorem itu ada di bab 3 mestinya ya. Iya, Prof. Karena tadi ada aplikasi yang untuk soal nomor 4.2 itu, Prof. Jadi belum ingat lagi. Saya tunjukkan. Ini final value theorem ya. Jadi kalau saya punya fungsi YS, lalu soalnya bilang carilah YT pada T menuju tak berhingga. Nah, kalau time menuju tak berhingga, itu kan berarti final value ya. Harga akhir yang kita mau dapetin ya. Lah, cuma orang matematik bilang nggak perlu diubah dari YS ke YT. Cukup saudara cari limit SYS untuk S menuju 0. Ya, jadi saudara tambahkan sendiri parameter S di situ. Ya, SYS. Cari limitnya untuk S menuju 0. Itu akan sama dengan kalau saudara mengubah YS-nya ke dalam bentuk Laplace, ke dalam inverse Laplace ke fungsi T, kemudian saudara cari T untuk YT untuk T menuju tak berhingga. Sama, ya. Nah, ini ada orang matematik yang pintar, nggak perlu katanya dia. Cukup cari limit SYS-nya. Kalau saudara tahu YS-nya, itu katanya, ya. Itu yang disebut dengan final value theorem. Sudah jelas belum? Gimana nyari harga akhirnya kalau diketahui YS-nya? Sudah jelas? Sudah, Prof. Ya. Nah, ya. Cuma ada syaratnya. Ya, itu disebut di sini. Kalau real S-nya harus lebih besar dari 0. Kita tahu S itu kan terdiri dari bilangan real dan bilangan kompleks, ya. S itu masih bisa sama dengan A plus minus C D, ya. S ini kan bilangan kompleks, ya, terdiri dari bagian real A sama bagian imajiner B, itu ya. Katanya si Bob di sini, kita bisa pakai kalau real S-nya lebih besar atau sama dengan 0. Berarti
real S-nya lebih besar dari 0. Berarti kalau A ini lebih besar dari 0, maka kita bisa menggunakan ini yang saya agak bingung. Real S-nya, real part dari S lebih besar atau sama dengan 0 atau positif. Oh, maksudnya bagian realnya ini harus positif. Jadi A ini harus lebih besar dari 0. Kita bisa pakai. Jadi misalnya S-nya sama dengan 2 ditambah minus 3J misalnya. Ya, bagian realnya ini kan lebih besar dari 0. 2, boleh. Tapi kalau S sama dengan minus 2 ditambah atau dikurangi 3J misalnya, maka kita nggak boleh pakai final value theorem karena hasilnya lain. Itu maksudnya. Ya, jadi kita hanya boleh pakai kalau real part, bagian real, apa namanya, S itu positif, itu ya. Kalau negatif nggak boleh. Itu kejelekannya final value theorem. Agak beda dengan initial value theorem. Namanya initial, jadi mulainya pada waktu T sama dengan 0, kan gitu ya. Sehingga limit YT T sama dengan 0, limit S YS untuk S menuju tak berhingga sekarang, ya. Nah, ada ini enggak syaratnya? Kalau ini enggak ada syaratnya. Jadi kalau initial value theorem itu enggak ada syaratnya, ya, apakah bagian apa real S itu harus positif atau negatif, enggak ada, ya. Jadi berapapun juga bisa dipakai. Cuma hati-hati kalau final value theorem nggak bisa dipakai. Kalau nggak bisa dipakai, rumusnya terus gimana, Pak? Ya harus cari YT-nya, itu kan? Akhirnya ya harus cari YT-nya. Itu perbedaannya. Jelas? Jelas ya? Ya, jelas kok. Terima kasih kok. Yuk. Ya, jadi jangan salah. Nanti kalau ada soal di ujian, carilah final value theorem, itu kan? Tapi terus soalnya bilang bagian real S-nya itu negatif. Ya saudara jangan pakai final value theorem karena syaratnya itu adalah real S-nya harus besar atau sama dengan 0. Oke? Jadi harus pakai apa? Cari YT-nya ya, jadi sebagai fungsi T. Oke? Baik. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan, tapi kalau ada pertanyaan silahkan. Transfer function model ini mudah-mudahan juga saudara sudah bisa paham. Pak Rendra ngasih tahu kamu nggak untuk non-linear proses? Itu yang kran, bejana, kemudian bawahnya berlubang, ya, di mana hubungan antara tinggi cairan dengan flow rate itu tidak linear. Jadi hubungannya adalah Q sama dengan konstanta dikalikan H pangkat setengah misalnya, ya. Setengah itu enggak ini. Ya, contoh, ini dia. Ya. Ini neraca massa air ini ya. Ini volume air, ini laju alir massa air masuk, ini laju alir massa air keluar, itu kan? Nah, kalau Laplace maka kita harus melinearkan fungsinya. Gimana cara melinearkannya? Nah, ini di sini ada nih caranya ya. Ya. Nanti dilihat, ambil contoh. Kalau sudah, dia berarti sudah linear. Nah, kalau sudah linear, tentu
prosesnya juga mudah ya. Prosesnya juga akan mudah karena ini adalah fungsi fungsi diferensial orde pertama, maka fungsi transfernya pun juga nanti fungsi transfer orde pertama. Tuh. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang bertanya ini. Yang keempat saya kira masih jelas ya. Atau kalau ada yang nggak jelas silakan ditanya. Nah, nomor 5 sekarang dynamic behavior of first order and second order processes. Seperti tadi saya bilang. Kalau saya punya yang first order dulu, ya, saya punya step input, maksudnya seperti ini. Ini fungsi inputnya ada 2, untuk T lebih kecil dari 0 dan T lebih besar atau sama dengan 0. Ini kita bisa jadikan 1 sebetulnya ya. Yaitu kalau fungsi T-nya 0 itu sudah pasti pada T lebih kecil dari 0 ya. Kemudian sama dengan M untuk T lebih besar atau sama dengan 0 ya. Ini artinya UT ini adalah variabel penyimpangan ya. Karena kalau belum ada apa-apa maka variabel penyimpangannya akan sama dengan 0 ya. Tapi kalau ada perubahan tentu variabel penyimpangannya juga akan berubah. Kalau dalam keadaan konstan atau mula-mula, dan pada mula-mula itu variabel penyimpangannya akan sama dengan 0. Oke, kemudian ini ada contoh heat input to a state tank heating reaktor atau vessel diubah secara mendadak dari 8.000 ke 10.000 kilokalori per jam by changing the electrical heater input, sehingga rumusnya ini. Kemudian diberikan inputnya step. Ada lagi kalau prosesnya sama, lalu inputnya dikasih fungsi rem. Fungsi rem itu ini. US-nya sama dengan A per S kuadrat. Tadi kalau nggak rem, konstanta kan A per S. Kalau ada kuadratnya di fungsi remnya, maka ini jadi S pangkat 3. Kalau T aja, ini AT, maka di sini menjadi A per S pangkat 2. Oke, ini bermacam-macam inputnya, ya. Nah, ini yang kalau first order seperti ini, kalau pakai time domain dia jadi begini, gitu kan? Persis seperti yang kita lihat. Nah, ini kan selalu order pertama gambarnya kayak gini. Oke. Oke. Nah, ini ada contoh-contoh ya. Jadi ini pakai inputnya berupa fungsi step, inputnya berupa fungsi rem, inputnya berupa fungsi sinus, cosinus, ya. Atau juga kadang-kadang sinus hiperbolikus, cosinus hiperbolikus, ya. Kadang-kadang. Ya, sampai sini siapa yang mau bertanya? Ada yang belum jelas? Nggak nanya ya. Nah, kalau nggak nanya, ada soal nomor 1. 1, 2,
Ya, wis seperti biasa 3, 4. Nah, itu dimasukkan pada hari Senin, hari Sabtu aja ya, Sabtu malam. Ya, kan ini masih PPKM, nggak boleh pacaran. Oke? Baik, Bro. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Yang kedua, sebelum saya lupa, untuk soal nomor 5, ya, saya minta menggunakan Simulink. Ya. Simulink yang ada di MATLAB, gunakanlah Simulink, masukkan blok-bloknya, itu ya. Masukkan transfer functionnya di tiap blok. Itu bisa sudah lihat gambarnya di Seaborg juga di situ, atau kalau perlu lihat di bukunya Kougenauer, ya. Bukunya Kougenauer itu juga ada, mungkin lebih jelas seperti Kougenauer. Sudah tinggal ikuti step-stepnya, sudah bisa dapatkan ini ya, gambar responnya, fungsi T-nya. Bisa buat programnya ya tinggal masangi blok-blok tadi gitu ya. Cuma itu aja. Oke. Kenapa begitu? Karena itu nanti kita pakai untuk pada waktu kita mau mengendalikan proses. Gitu ya. Kita pakai itu. Oke. Siapa yang belum jelas? Jadi gunakan Simulink. Soal-soal yang meminta respon harap menggunakan Simulink. Ini yang pakai komputer, ini biasanya yang pakai dynamic program. Ini kalau ini nggak ada. Nggak ada tapi nggak apa-apa, kita pakai Simulink aja ya. Untuk lihat responnya. Oke? Jadi lebih sederhana fungsi transfernya ya. Permisi, ya? Prof. Yes. Bertanya tadi mengenai bukunya tadi, bukunya siapa ya, Prof, yang satunya? Kougenauer, Process System Analysis and Control. Process System Analysis and Control. Di reference saya ada nggak ya? Reference saya bukunya apa aja di situ? Kayaknya ada. Itu coba saudara lihat di My IPS Classroom. Itu ada reference book nggak? Di sini ada Donald R. Kougenauer. Itu ya? Iya. Yang edisi 3, Bro. Edisi 3, oke, good. Ya, pakai itu. Edisi 3, Donald Kougenauer. Di situ ada Simulink. Coba kamu ini, supaya saya bisa ngelihat. Coba di share screen bukunya. Ini tapi saya adanya yang edisi 2, Bro. Sebentar, saya searching. Yang ada program MATLAB-nya itu kayaknya di edisi 3, edisi 2 nggak ada. Sepertinya loh ya. Coba mana saya lihatnya. Bukunya yang ini ya, Bro. Oh, itu sing lawas, sing anyar. Abu-abu, ilengku. Oh, berarti nggak ada di sini ya. Nggak ada? Iya, nggak ada, Bro. Oke, di My IPS Classroom nggak ada ya?
Coba kamu cek di My ITS Classroom di awal minggu itu biasanya saya berikan reference booknya apa aja. Udah ada, Bro. Apa? Couple? Aukenauer. Seaborg, Aukenauer sama William L. Leuben. Oke, coba Aukenauernya di itu di share. Bisa nggak itu di share? Yang edisi 3 saya nggak punya, Bro. Nggak, di reference book itu edisi berapa? 2, tak? Edisi 3. Cuman tulisan aja, Bro. Bukunya nggak di-share. Oh, bukunya nggak di-share. Alright. Coba saya ceknya. Oke, download. Aukenauer. Kau nggak mau. Permisi, Prof. Ya. Ini saya izin share screen. Tadi saya menemukan link yang ada yang judulnya dari Pak Gogol. Saya coba. Oke, mana? Ya. Tapi saya masih proses mendownload, Prof. Ini gambarnya apakah seperti ini, Prof? Oh iya. Oke, itu dia. Itu edisi berapa? 3 ya? Iya, edisi 3. Edisi 3, iya. Oke, di dalamnya itu isinya apa? Program Simulink, MATLAB dan Simulink. Jadi bisa saudara pakai untuk sebagai apa namanya menjawab soal-soal di Seaborg. Itu ya. Ya, nanti soalnya saudara pakai itu ya. Saudara tidak perlu pakai apa namanya program ini penyelesaian persamaan diferensial gitu dari MATLAB, cukup pakai Simulink aja, nggak usah pakai MATLAB ya. Jelas ya, nanti soalnya kepake terus nanti sampai Dalpro, jadi mulai sekarang belajar ya, ngutak-atik sendiri Simulink ya, mudah kok. Baik. Oke. Baik, saya kira saya cukupkan sampai di sini, kemudian hari Sabtu dikumpulkan ya. Alif? Iya, Bro. Iya, Bro. Izin ingatkan saya. Iya. Izin konfirmasi yang tadi itu PR-nya 5.1 sampai 5.5 ya, Bro? Atau sampai 5.4 tadi? Kurang jelas ya. Tadi saya bilang 5.4 aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau saudara mau nambahin sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau saya sampai 4. Oh, sampai 4 aja. Oh iya, Bro. Ya. Ya. Terus untuk yang di Simulink semua ya, Bro? Simulink semua untuk melihat responnya. Tolong digambarkan responnya menggunakan Simulink. Itu ya. Oh iya, Bro. Oke. Baik, kalau nggak ada lagi, saya mau cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatian saudara. Selamat sore. Selamat sore, Prof. Sore, Prof. Terima kasih, Prof.